Kita bersuara untuk 330.000 anak yang suaranya dibungkam selama 70 tahun. Tetangga sebelah para apologet Kristen berani bicara soal moralitas Islam. Kalian menuduh Nabi kami menikahi Aisyah. Dengar baik-baik. Pernikahan Nabi adalah pernikahan yang sah, terhormat, diketahui publik, dan Aisyah Ra'a menjadi wanita paling cerdas, paling bahagia, dan guru bagi umat Islam. Beliau dihormati sebagai Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Bandingkan dengan apa yang dilakukan imam-imam kalian. Mereka melakukan tindakan ilegal, tersembunyi, memaksa, menyakiti, dan menghancurkan mental korban seumur hidup. Jangan samakan pernikahan suci dengan pemerkosaan biadab. Kalian sibuk mencari kuman di seberang lautan sejarah Islam. Sementara di pelupuk mata kalian ada gajah busuk, skandal pedofilia yang sedang membusuk. Kalian tidak punya hak moral sedikit pun untuk mengkritik Islam. Sebelum kalian membersihkan rumah kalian sendiri yang penuh dengan kotoran dan darah. Laporan CISA ini adalah bukti bahwa Roh Kudus tidak ada di sana. Jika gereja benar-benar dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan Paus adalah wakil Kristus yang tidak bisa salah, infallible, bagaimana mungkin kejahatan semasif ini bisa terjadi dan ditutupi selama 70 tahun? Apakah Roh Kudus tidur? Apakah Roh Kudus bersekongkol dengan pedofil? Mustahil. Tuhan tidak mungkin merestui kejahatan. Kesimpulannya cuma satu. Institusi ini sudah ditinggalkan Tuhan. Institusi ini hanyalah organisasi manusia yang korup, yang menggunakan topeng agama untuk kekuasaan dan kepuasan nafsu bejat. Teologi mereka yang rumit, ritual mereka yang megah, jubah emas mereka yang berkilauan, hanyalah kosmetik untuk menutupi wajah asli yang bopeng dan menyeramkan. Seperti kuburan yang luarnya dicat putih bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang dan kotoran. Matius 23 ayat 27. Yesus sendiri yang mengatakannya untuk orang munafik. Dan sekarang berlaku telak untuk gerejanya sendiri. Dan lihatlah reaksi Paus Fransiskus. Dia bilang dia merasa malu dan sedih. Air mata buaya. Permintaan maaf itu datang terlambat 70 tahun. Permintaan maaf itu keluar hanya karena kepepet. Hanya karena laporan ini bocor ke media dan tidak bisa dibantah lagi. Selama puluhan tahun sebelumnya, Vatikan sibuk melobi PBB agar tidak dihukum. Sibuk memindahkan aset agar tidak bangkrut digugat korban. Sibuk membungkam saksi. Itu bukan penyesalan. Itu adalah manajemen krisis management, perusahaan yang mau bangkrut. Mereka tidak peduli pada korban. Mereka peduli pada brand image Katolik. Mereka menawarkan kompensasi uang. Apakah uang bisa mengembalikan masa kecil yang hancur? Apakah uang bisa menghapus trauma diperkosa oleh wakil Tuhan? Nyawa dan kehormatan tidak bisa dibeli dengan euro. Islam mengajarkan pertobatan sejati itu harus dengan mengakui kesalahan, menerima hukuman, qisas ta'zir, dan memperbaiki diri, bukan dengan menyuap korban. Tragedi di Prancis ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ini adalah bukti nyata kemana arahnya jika agama diubah-ubah oleh manusia. Jika hukum Tuhan diganti dengan hukum kanonik buatan pendeta. Jika fitrah manusia menikah dilarang atas nama kesucian palsu. Hasilnya adalah kemunafikan sistemik. Gereja Katolik telah gagal total menjadi penjaga moral. Mereka telah kehilangan legitimasi untuk mengajari dunia tentang cinta kasih. Cinta kasih macam apa yang membiarkan anak kecil diperkosa? Cinta kasih macam apa yang melindungi pemerkosa? Itu bukan cinta kasih. Itu adalah persekongkolan iblis. Kepada teman-teman Katolik yang mungkin menonton video ini dengan hati hancur lebur, saya tahu ini menyakitkan. Saya tahu kalian marah, malu, dan kecewa. Jangan marah pada saya. Saya hanya pembawa cermin. Marahlah pada uskup kalian. Marahlah pada kardinal kalian. Marahlah pada paus kalian yang membiarkan ini terjadi. Tanyakan pada diri kalian, apakah ini gereja yang didirikan Yesus? Apakah Yesus pernah melindungi orang yang menyakiti anak-anak? Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Matius 18:6. Yesus mengutuk pedofil, tapi gereja kalian melindunginya. Berarti
gereja kalian melawan Yesus. Gereja kalian adalah anti-Kristus yang sesungguhnya dalam definisi moral. Sadarlah, keluarlah dari sistem yang busuk ini. Jangan gadaikan iman kalian pada institusi yang berlumuran dosa anak-anak. Kembalilah kepada Tuhan yang Maha Suci, yang tidak butuh perantara imam, yang tidak butuh pastor selibat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menawarkan jalan yang bersih, jalan yang sesuai fitrah, jalan yang transparan, jalan yang tegas terhadap kejahatan. Di Islam, tidak ada rahasia, tidak ada hierarki yang melindungi penjahat. Semua sama di hadapan Allah. Jika kalian mencari keselamatan, carilah di tempat yang bersih, bukan di tempat yang penuh bangkai yang ditutupi karpet merah. Terima kasih sudah bertahan menyimak video yang sangat panjang, sangat padat, sangat ekstrim, dan membakar ini sampai detik terakhir. Ini bukan ujaran kebencian, ini adalah penegakan keadilan. Kita bersuara untuk 330.000 anak yang suaranya dibungkam selama 70 tahun.